Pagi dan shalom saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Kita ada di tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan pada setiap kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam hadiratnya lebih lagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, dan aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, sembah Dia, pujikan namanya lebih lagi, lebih dahsyat. Sana mulia, haleluya. Oh, Jesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Immanuel, Immanuel. Oh, Jesus, oh sana mulia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan bagi setiap kami Bapa. Tak sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan setiap hati kami Tuhan. Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Pemeliharaanmu nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang waktu-Mu ini Tuhan. Buat setiap kesempatan-kesempatan yang ada ini Tuhan. Buat hari ini Tuhan, buat esok ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Bukan hanya mendengarkan saja Tuhan, tapi kami ingin melakukan firman itu Tuhan. Firman itu boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau melakukannya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Kau pakai dengan double porsinya Tuhan. Roh-Mu nyata atas beliau Tuhan. Kami percaya Bapa, urapan-Mu nyata atas beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pagi doa online kali ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kasih karunia membuat kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Mari saya mengajak setiap kita bersama-sama membaca di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pada kesempatan ini saya mau bersama-sama kita belajar melihat di bagian yang B daripada ayat 10 ini. Dikatakan seperti ini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara dikasih Tuhan, ketika kasih karunia Allah turun dalam kehidupan kita,
maka kita akan diberikan kemampuan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keteguhan hati, yang memiliki benar-benar semangat di dalam kehidupan kita. Sehingga saya percaya ketika seseorang itu benar-benar menikmati dan merasakan akan kasih karunia Allah yang luar biasa itu, maka kehidupannya pasti akan mengalami keubahan dalam segala sesuatunya, ya. Kehidupannya akan semakin lebih lagi, ya, memiliki kehidupan yang berkualitas, memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi benar-benar memiliki kehidupan yang berkualitas karena kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita? Saya mengajak setiap kita bersama-sama membaca di Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang setelah terima kasih karunia itu memiliki kehidupan yang berkualitas? Yang pertama adalah biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bagaimana agar kita bisa memiliki roh yang menyala-nyala? Tentunya kita harus membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Coba kita lihat ayat di Yohanes 15, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Nanti kita melompat ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi saudara, ketika kita benar-benar mau memiliki roh yang menyala-nyala, artinya kita mau manunggal dengan Tuhan. Kita mau membangun sebuah keintiman dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, melalui membaca firman Tuhan, maka roh kita akan dibangun lebih lagi oleh Tuhan. Roh kita mendapatkan porsi yang luar biasa. Roh kita mendapatkan makanan yang benar, sehingga membuat roh kita memiliki sebuah roh yang benar-benar mengalami Tuhan. Hidup kita benar-benar bisa menikmati sebuah keintiman dengan Tuhan yang luar biasa. Makanya tidak heran saudara kalau kita mau lihat kisah Paulus saudara, dia menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia memiliki keintiman dengan Tuhan yang luar biasa. Sehingga semangatnya, pekerjaannya, pelayanannya itu benar-benar menjadi pekerjaan dan pelayanan yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi saudara, bagaimana kita bisa memiliki roh yang menyala-nyala? Mari bersama-sama kita mau melakukan atau membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita akan menerima pengurapan baru senantiasa daripada Tuhan. Dan pengurapan itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya saudara, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang berkualitas di dalam Tuhan? Yang kedua adalah kita kembali di Roma 12 ayatnya yang ke-11 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kita diajar oleh Tuhan, ya, untuk memiliki kehidupan yang rajin,
kehidupan yang luar biasa. Saudara, kalau kita melihat banyak tokoh Alkitab yang kita pelajari, ada Daud, ya. Daud yang luar biasa, walaupun dipercaya hanya 2-3 ekor kambing domba oleh ayahnya, tetapi dia dengan setia menggembalakan mereka. Dia begitu rajin untuk menggembalakan mereka. Ya, kalau kita juga lihat contohnya Yusuf. Yusuf pada waktu itu ketika disuruh oleh ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya, ya dia juga melakukan dengan sukacita, ya mencari kakaknya sampai ketemu. Bahkan ketika Yusuf mengalami hal yang tidak baik, dia harus dijual oleh saudara-saudaranya dan dijadikan budak. Dia dipercaya begitu luar biasa oleh tuannya, ya, oleh Potifar. Bahkan dikatakan Yusuf diberikan kepercayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf adalah orang yang rajin, orang yang bekerja dengan baik, orang yang sungguh-sungguh. Ya, kalau kita mempelajari lebih lanjut, ternyata memang Yusuf itu punya prinsip yang pertama tadi, yaitu apa? Punya keintiman dengan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Makanya penyertaan Allah luar biasa. Untuk itu saudara, mari hari-hari ini ya kita mau bangun lebih lagi kehidupan kita, ya menjadi pribadi-pribadi yang rajin di dalam segala sesuatu, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun juga. Mari kita miliki kerajinan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita terima kasih karunia Allah, itu akan mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang baru. Sehingga apa? Sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki membangun sebuah hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, dan itu akan menghasilkan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, yang memiliki kerajinan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada impartasi kuat kuasa Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.